Aduh, apa sih orang nabrak sama orang? Kok Kananda gitu sih? Hah? Padahal kan udah pakai kalung yang gede banget nih. Aku cinta Tuhan. Kok Kananda gitu sih? Kenapa sih Kak Daniel emangnya gitu gimana? Aku tuh ya mau kasih tahu orang-orang kalau aku itu cinta sama Tuhan. Lihat gede banget nih, gede banget. Oh jadi gitu cara Kananda nunjukin kalau Kananda cinta sama Tuhan? Emang apa yang salah dengan apa yang aku lakukan? Apa coba yang salah? Kasih tahu aku. Yaudah. Nanti Kak Daniel mau kasih tahu Kananda deh sesuatu tentang bagaimana sih sebenarnya cara untuk menunjukkan cinta yang benar sama Tuhan. Boleh. Tapi ngomong-ngomong Kananda mau kemana nih? Mau ke sekolah minggu dong. Ke sekolah minggu? Ayo bareng-bareng yuk. Emang Kak Daniel mau kemana? Sekolah minggu juga? Iya gitu. Iya, Ya kan udah, mau ketemu ayo. adik-adik. Yaudah, Yuk. Adik-adik itu udah pada nunggu tau. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Semangat banget bersama dengan Kak Daniel di sini. Dan Kananda. Wow, kasih tepuk tangan dong. Yeay. Wah, hari ini rame banget ya Kananda. Iya tuh lihat semuanya semangat banget Kak Daniel. Gimana kalau kita absen dulu Kak? Iya. Hari ini yang adik-adik kalian sudah mandi. Yang mana tangannya boleh diangkat yang sudah Aku mandi? dong, udah wangi nih. Wah, udah wanginya sampai ke sini ya Kananda. Iya dong. Yang belum mandi? Ya, malu. Nggak apa-apa. Habis sekolah minggu nanti harus mandi ya. Iya dong, pasti. Sekarang siapa yang udah kenyang, udah sarapan? Yang udah sarapan siapa? Aku. Aku sih udah, tadi aku sarapan nasi goreng. Wah, enak banget. Kan Anda Adik-adik belum ya? sarapan apa? Aku Kamu udah udah belum? dong, aku tadi makan nasi. Nasi ya? Apa ya? Nasi tim. Kok aku lebih tahu ya? Kalau adik-adik apa sarapannya pagi ini? Ayo coba ditulis di kolom komentar. Wah, seru ya. Seru banget. Oke, yang belum sarapan berarti nanti sarapan selesai sekolah minggu ya. Wah, adik-adik kita semangat banget Kak. Gimana kalau biar makin semangat kita semangat Superbook dulu? Wah, berarti itu kita harus bangkit berdiri supaya lebih semangat. Ayo kita berdiri. Ya semuanya bangkit berdiri. Yang masih duduk berdiri dong. Berdiri. Oke. Oke, semuanya udah Siap, siap. Kak. 1, 2, 3. Semangat Superbook. Yes. Oh yeah. Wah, gimana kalau lagi Kak? Lagi Kak. Sepertinya harus lebih semangat Oke, lagi. siap. Siap ya, suaranya yang kencang. Kencang. 1, 2, 3. Semangat Superbook. Yes. Oh yeah. Wah, capek banget kan Anda? Nggak boleh capek kan, kita harus semangat. Kita harus semangat. Oke. Seperti yang tertulis di sini ya. Aku cinta Tuhan, jadi kita harus semangat. Oke. Ya. Kalau gitu sebelum kita mulai gimana kita berdoa dulu semuanya. Harus dong. Oke ya, tetap berdiri ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang terima baik. kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Karena kami masih bisa beribadah, Karena kami masih bisa beribadah. kami bisa datang sama Tuhan. Kami masih bisa datang sama Tuhan. Hari ini dengan keadaan sehat, Hari ini dengan keadaan sehat. tanpa kekurangan suatu apapun. Tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. berkati ibadah kami Berkati ibadah kami. dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dari awal, pertengahan, hingga Di akhirnya. dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus. kami berdoa Dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersemangat Ya, ya. iya dong. Semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Tetap bangkit berdiri, Karena siap, kita Kak? mau semangat untuk memuji Tuhan bersama dengan kakak-kakak dari gereja ini. Semangat adik-adik, mari memuji Tuhan. Ah. Makasih buat Kak Daniel dan Kak Nanda yang jelas-jelas kece banget. Jadi hari ini kakak-kakak di sini mau mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan bareng-bareng. Tapi kita kenalan dulu yuk. Di sini Karika dan ini Kak Naomi, kami dari
GBI Jelambar Timur. So, are you ready? Set, go! Yuk, mari kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Berdiri semua. Semuanya berdiri. Ya, yuk kita puji Tuhan. Semangat ya. Yuk sama-sama kita nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
Yuk adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin kami selama kami mendengarkan firman Tuhan. Biar kami mengerti Tuhan apa yang difirmankan, yang diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yeay! Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih buat semangatnya, Kak. Iya, aku jadi tambah semangat Kak Daniel untuk Bener. memuji Tuhan dan mencintai Tuhan. Lihat nih, cintaku makin besar. Makin Ding, gede ding, ding, banget ding, ya. ding. Apalagi suaranya tadi kenceng banget. Iya dong. Wah, tapi ngomong-ngomong nih Kak Nanda dan juga adik-adik semua. Tadi Kak Daniel bilang kan sama Kak Nanda dan adik-adik, Kak Daniel mau kasih tahu sama kita semua tentang gimana sih caranya mencintai Tuhan dengan benar seperti yang firman Tuhan katakan. Iya. Ingat nggak? Iya, aku tuh sebenarnya bingung. Emang apa yang salah dari kelakuan aku tadi Kak Daniel? Aku kan tadi jalan baik-baik, memuji Tuhan, suara aku besar banget. Kan biar semua orang mendengar kalau aku tuh sedang memuji Tuhan. Kan Tuhan mau dipuji dan disembah. Bener sih. Ekspresi kita memuji Tuhan harus penuh dengan semangat seperti Kak Nanda tadi ya. Kita kasih tepuk tangan nih. Tapi ada hal-hal yang memang harus juga kita lihat lebih dalam Kak Nanda. Nih Kak Daniel mau ajak Kak Nanda dan juga adik-adik semua untuk kita belajar dari kisah di Alkitab, di Superbook. Tapi kalian harus tebak ya kira-kira kisah siapa ya. Aku suka tebak-tebakan. Tebak ya. Ini ceritanya tentang anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan. Terus, Coba terus, ditebak. terus. Kalian kalau tahu tulis ya di kolom komen atau kalian bisa teriakin kalau di sekolah minggu. Terus mereka ini ada 3 orang bersahabat. Wah, tahu nggak? Bersahabat. Terus ada cluenya. Ada perapian yang panas banget. Makin tahu dong. Makin tahu dong. Ayo teriakin. Apa? Yunus. Bukan. Siapa? Gideon. Bukan. Oke, kalau kalian udah penasaran nih kita langsung tonton aja kayak. Kita langsung tonton. Kisah siapa sih? Lihatlah ciptaanku yang mulia. Dia mengawasi seluruh negeri Babylon. Tuanku, upacara sudah siap. Bagus sekali. Hari ini semuanya akan sujud di kaki patungku. Wow, keren sekali. Luar biasa. Dan kelihatannya dari emas. Ya Joy, emas murni. Tapi ya itu, hanya logam. Allah kita pencipta segalanya, bahkan emas di patung itu. Waktu kita berdoa, dia mendengar dan menjawab karena dia nyata. Jadi kalau itu tidak hidup, apa bahayanya sujud? Karena hanya Allah kita yang layak disembah dan tidak menyembah kepada Allah lain. Tapi kalau tidak sujud, Raja melihatnya sebagai pemberontakan terhadap otoritasnya. Keputusan yang sulit. Kenapa? Lakukan saja yang kalian mau. Kalau kita melawan raja, maka kita akan dilempar ke tungku api. Kita raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa. Demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya, Dia bersama kita. iya. Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya.
Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang. Bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Jadi Raja memberi kalian tanggung jawab lebih sekarang? Dan kami telah membuat perubahan. Wah. Wah, Kak Daniel, keren banget ya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu berani melawan perintah raja dan tetap melakukan perintah Tuhan. Yes, kasih tepuk tangan dong. Keren banget kan? Ya, betul. Mereka itu bukan cuman berani menyatakan iman mereka. Aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Bukan cuman itu doang.
Tapi mereka berani tetap melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Walaupun itu mengancam nyawa mereka. Mereka tetap taat melakukannya. Karena apa? Adik-adik tahu nggak kenapa mereka tetap taat? Karena mereka tahu itu menyenangkan hati Tuhan, Kananda. Kita mau dong menyenangkan hati orang yang kita sayang. Kita mau dong bikin orang yang kita cinta itu senang karena kita melakukan apa yang dia mau. Ya mau banget dong Kak Daniel. Terus gimana dong? Aku juga kan mau benar-benar mencintai Tuhan. Nih Kak Daniel mau bagiin sama Kananda dan juga adik-adik 2 poin. Ya, 2 poin penting yang juga adik-adik harus catat nih kalau bisa ya. Ya, catat. Poin yang pertama, cara untuk kita bisa mencintai Tuhan, menunjukkan cinta kita sama Tuhan adalah dengan kita mau mengenal Tuhan lebih dalam setiap hari, Kananda. Ingat gak ada satu peribahasa bilang, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Jadi gimana kita mau sayang, mau cinta sama Tuhan kalau kita nggak kenal Dia? Masa Tuhan doang yang kenal kita tapi kita nggak kenal sama Tuhan? Terus Sedih caranya dong gimana? hati Tuhan. Caranya adalah dengan cara kita memberi diri kita untuk baca firman Tuhan dong. Kan kita mau kenal Tuhan, caranya dengan baca firman Tuhan. Sekarang adik-adik di sini Kak Daniel pengen nanya, siapa yang 1 minggu ini udah baca firman Tuhan? Udah baca firman Tuhan? Udah dong. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Karena poin yang pertama tadi kita mau kenal Tuhan setiap hari. Jadi kenalnya bukan cuma sesekali. Pas hari Minggu aja, pas sekolah Minggu aja enggak. Tapi setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari. Ya itu baca firman Tuhan. Kemudian berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Aku. Kalau mau makan berdoa? Aku. Kalau mau apa lagi? Mau ke sekolah berdoa? Aku. Mau belajar berdoa? Aku. Nah tapi bukan cuma itu doang. Kalau kita lagi sedih kita juga berdoa. Kalau kita lagi galau, lagi senang kita juga harus berdoa. Jadi poin yang kedua kita berdoa setiap hari. Setiap hari, setiap saat. Nah selanjutnya setelah tadi baca firman Tuhan, berdoa selanjutnya adalah setia untuk beribadah. Iya betul. Karena dengan melakukan itu semua kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, Kananda. Jadi kita bisa kenal Dia lebih dalam. Akhirnya kalau kita udah kenal kita jadi semakin sayang, semakin cinta sama Tuhan. Begitu. Itu yang pertama. Itu poin yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, poin yang kedua adalah kita melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Firman Tuhan bilang nih adik-adik, kalau orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang melakukan firman-Nya, yang mau melakukan perintahnya. Jadi kalau kita bilang kita mau mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, mencintai Tuhan, kita harus menjaga hidup kita. Gimana sih cara kita menjaga hidup kita, Kak? Nah, kita harus menjaga pikiran kita. Jangan negatif thinking sama orang lain. Jangan curigaan sama adiknya atau kakaknya. Atau mungkin mamanya. Firman Tuhan bilang orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang melakukan perintahnya. Itu Tuhan yang bilang loh. Jadi kalau kita mau mencintai Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau apa sih, Kak? Yang Tuhan mau kita itu hidup seperti apa yang Tuhan mau dengan menjaga diri kita, menjaga perkataan kita. Kalau anak-anak Tuhan berarti nggak boleh ngomong kasar, ngomong yang jorok-jorok nggak boleh. Tuhan nggak seneng lihat kita melakukan itu. Kemudian kita negative thinking, jadi kita harus pikirannya positif gitu. Kemudian menjaga tindakan kita, jangan kasar kalau jadi anak Tuhan. Jangan suka ngebully orang. Iya, benar. Ya kalau hari ini iya Kak, aku suka ngebully orang Kak. Aku suka ngata-ngatain orang. Hari ini bertobat ya. Ya kita nggak mau lagi melakukan itu karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu Kananda. Oh jadi gitu Kak Daniel, aku bisa menunjukkan rasa cintaku kepada Tuhan yang besar ini dengan cara aku harus kenal dulu siapa Tuhan. Dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, setia beribadah. Terus kalau udah melakukan itu kan aku jadi tahu nih apa yang Tuhan mau. Jadi aku harus melakukan perintah Tuhan. Betul. Siapa yang hari ini mau benar-benar mencintai Tuhan? Sekali lagi Kak Daniel nanya. Siapa yang hari ini mau benar-benar mencintai Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wow, kasih tepuk tangan.
Nah, tadi kan Kak Nanda udah tahu tuh apa hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan Iya. bikin Tuhan itu senang. Nah, sekarang Kak Daniel mau ajak Kak Nanda. Kita flashback lagi yuk. Tadi pagi tuh ada apa sih sama Kak Nanda? Apa sih yang Kak Nanda lakukan? Oke. Oke ya, kita flashback Siap, ya. Yuk kita siap. lihat yuk. Saat Kak Nanda selesai makan, apa yang harusnya Kak Nanda lakukan sama sampahnya? Ayo coba. Apakah dibuang sembarangan? Atau Kak Nanda simpan sampai ketemu tempat sampah? Nah, adik-adik kalian bisa jawab di kolom chat atau di kolom komentar. Atau kalian bisa teriakin jawaban kalian. Aku seharusnya menyimpan sampahnya sampai ketemu tempat sampah Kak Daniel. Supaya lingkungannya jadi nggak kotor dan tidak merugikan orang lain. Betul banget jawabannya. Wah, mantap. Terus tadi waktu Kak Nanda lihat ada orang yang sedang bersih-bersih, apa yang seharusnya Kak Nanda lakukan? Apakah mengacaukan sampah-sampahnya? Atau Kak Nanda sapa orang tersebut dan berbuat kebaikan sama dia? Coba jawab. Harusnya sih Kak Nanda sapa orang itu ya dan berbuat baik sama dia. Kan sebagai anak Tuhan kita harus sopan dan berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Betul banget. Nah, sekarang yang ketiga. Kak Nanda tuh kan tadi lihat ada teman Kak Nanda yang lagi kesakitan. Apa yang harusnya Kak Nanda lakukan? Apa Kak Nanda harusnya menertawakan dia? Atau justru sebaliknya, Kak Nanda bantuin dia? Nah, coba jawab. Harusnya sih aku bantuin dia ya Kak Daniel. Kan kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi, harus tolong menolong. Betul banget itu Kak Nanda. Aku jadi sadar deh Kak Daniel, kalau mengasihi Tuhan itu bukan hanya tulisan atau omongan aja. Tapi kita juga harus ada tindakan yang menunjukkan kalau kita benar-benar mencintai Tuhan. Aku nggak bisa bilang aku mencintai Tuhan, tapi aku nggak melakukan perintah Tuhan. Bener banget Kak Nanda. Kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan juga untuk menunjukkan cinta kita. Tapi Kak Nanda tahu nggak bahwa sebenarnya sebelum kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintahnya, Tuhan udah lebih dulu menyatakan cintanya sama kita. Waktu kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, Tuhan gak bilang tuh, aku gak mau menunjukkan cintaku sama kamu ya, karena kamu udah melakukan kesalahan. Enggak loh, tapi justru waktu kita melakukan kesalahan dia bilang, aku mau mengorbankan diriku untuk kamu karena aku mencintai kamu. Jadi dia udah lebih dulu mengasihi kita, bahkan sebelum kita mengasihi dia kan Anda. Luar biasa ya Tuhan luar kita. Luar biasa banget. Terima kasih ya Kak Daniel. Udah diingetin hari ini tuh aku harus mengasihi Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan. Betul. Kita mau sama-sama ya melakukannya. Kayaknya bagus deh kata-kata itu buat sumber kebenaran. Apa tuh Kak sumber kebenarannya? Yang tadi aku bilang. Aku mau mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Wah, oke deh kalau gitu itu jadi sumber kebenaran kita. Iya, kita Ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ya semuanya semangat, kita mau sumber kebenaran. Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Sumber kebenaran. Aku mau mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Oke. Sekali lagi Kak Daniel, sekali biar lagi, lebih oke. semangat ya. Ayo. 1, 2, 3. Sumber kebenaran. Aku mau mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Ada super kebenaran, berarti ada super ayat. Super ayat. Apakah super ayat kita hari Kita ini? ambil Alkitabnya dulu. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, dikasih waktu 5 detik. 5, 4, come on. 3, 2, 1. Oke. Kita ambil Alkitabnya. Kita super ayat hari ini dari Ulangan 6 ayat 5. Ayo kita buka Alkitabnya, kita baca dengan suara yang paling kencang. Ulangan 5, 6 ayat 5. Buruan. Siapa yang cepat-cepat? Siapa yang? Oke, aku udah ketemu.
Oke. Ulangan 6 ayat 5. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi Kak Daniel. Sekali lagi dengan suara yang paling Kita kencang harus ya. hafalin ini. Oke, 1, 2, 3. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kak Daniel, gimana kalau kita kasih challenge ke adik-adik buat hafalin? Boleh, buat boleh. hafalin ayat Boleh, ini. boleh. Harusnya sih adik-adik kita pada bisa, pada jago-jago ngapal Iya ya Kak ya. dong. Gimana supaya biar lebih gampang hafal, kita kasih gerakan. Kita gerakan. Oke, boleh. Nih titip, Kan aku Anda yang taruh bikin dulu ya. dah. Oke, semuanya bangkit berdiri dong, bangkit berdiri. Kita mau hafalkan super ayat kita hari ini ya. Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Oke, terus Kak. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, aku udah hafal kan Anda. siap Adik-adik ya. gimana, udah pada hafal? Hafal. Oke. Yuk, Ayo. sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nih, kalau yang udah hafal kalian bisa post di sosial media. Oh yeah. Terus di tag ke 3 orang teman. Oh yeah. Supaya adik-adik semuanya bisa semangat untuk menghafal dan tetap ingat untuk mencintai Tuhan. Berarti abis ini bisa minta tolong sama Papa untuk rekamin Iya ya Kak betul. ya? Oke deh, siap. Lucu-lucu ya. Dan jangan lupa nanti videonya di tag juga ke Superbook Indonesia. Biar Kak Nanda dan juga Kak Daniel bisa lihat. Yeay! Kak Daniel, kita kan udah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau prakarya. Ya, kita mau punya prakarya. Ayo kita siapin barang-barangnya yuk. Kita siapin yuk. Oke, Kak Daniel dan adik-adik semua, di Alkitab itu Musa menyuruh bangsa Israel untuk mengingat perintah kalau kita harus mengasihi Tuhan dengan mengikatkan tanda di tangannya. Jadi, hari ini kita mau ingat terus untuk mencintai Tuhan dengan cara membuat gelang Aku Cinta Tuhan. Seperti ini, lucu loh. Aku udah lucu buat. banget ya Kak. Terus alat-alat yang kita gunakan apa-apa aja sih Kak? Alat-alatnya sangat simple, yaitu jelas untuk membuat gelang-gelang kita butuh manik nih. Ada manik-manik warna-warni. Seperti ini ya. Ya, buka dulu lah biar lucu. Jadi memang harus dipersiapkan lebih dulu untuk prakarya kali ini ya. Tuh Seperti manik-maniknya. ini. Terus karena kita mau buat tulis-tulisan, jadi harus ada manik-manik yang berbentuk huruf. Tulisan untuk huruf ya. Nih seperti ini. Tuh. Ada K, ada M Ada ya. yang bulat-bulat, ada yang kotak-kotak. Terserah kalian pilih ya. kalian. Dan Oke, cara supaya memasukkan ini semua adalah dengan tali. Kita butuh tali ya. Tali elastis. Wow. Nah. Aku udah gak sabar Kak, yuk kita bikin yuk Kak. Sama gunting jangan lupa. Oke. Nih. Caranya adalah yang pertama kita ambil Gelangnya. talinya. Oh, kan iya, belum sorry. buat gelang. Talinya, benar-benar. Terus kita ukur di tangan. Oke. Lebihin sedikit ya, karena nanti kan kita gunting. Gunting deh. Gunting. Nih, Kak Daniel buat juga. Sekarang kalian kreasiin deh. Mau buat gimana? Yang penting nanti ada tulisan Aku Cinta Tuhan. Oke, semuanya siap. Kurang panjang. Aku mau warna pink sekarang. Pinknya habis. Oke. Kak Daniel, aku lepas ininya lah kalungnya. Supaya tidak menghalangi.
Aku cinta Tuhan. Dikit lagi. Aku cinta Tuhan 5 suku kata itu doang kan? Nih adik-adik, kalau udah jadi kayak gini. Wow, lucu banget Kak. Terus kita ikat deh. Wah, aku masih belum selesai nih Kananda. Ya udah. Oke. Kita ikatnya berkali-kali ya. Supaya dia kencang. Wow, lucu sekali. Oke. Wah, sudah jadi. Wah. Mana buatan Kananda? Wah, lebih warna-warni Kananda ya. Aku mau pakai 2 warna saja di sini. Nih, kalau ada lebih kita gunting biar tidak. Nih, jadi seperti ini deh. Wah. Lucu banget. Kalau udah kita bisa pakai. Wah, prakarya kita hari ini luar biasa ya Kananda. Nih, Wow. jadi kita selalu ingat untuk aku cinta Tuhan. Tuhan. Kalau udah selesai jangan lupa di-foto dan di-upload ke sosial media dan jangan lupa untuk tag ke @superbook_Indonesia. Nah, buat adik-adik yang mungkin nggak punya alat-alat seperti ini ya, kalian juga bisa kreasikan prakarya kalian sekreatif mungkin. Atau mungkin kalian bisa juga buat gini nggak ya Kak? Boleh nggak? banget. Bikin love kayak Kananda seperti ini. Aku cinta Tuhan. Betul. Selamat berkarya. Yeay, adik-adik jangan lupa juga kalian harus follow semua sosial media Superbook Indonesia. Wow. Ada Instagram, ada apalagi YouTube. Facebook, Yes. ada TikTok. Kalian harus follow semuanya karena di situ banyak banget keseruan-keseruan bersama Superbook. Dan juga yang paling penting buat papa, mama, kakak-kakak yang terkasih semuanya, jangan lupa untuk juga kunjungi jawaban.com. Wow, karena di sana juga ada banyak artikel-artikel seru, ter-up to date setiap hari. Jadi papa, mama, kakak-kakak bisa kunjungin jawaban.com. Wow. Terima kasih ya Kak Daniel untuk tipsnya. Terima kasih juga adik-adik hari ini kita udah Thank you sama-sama buat hari ini. memuji Tuhan. Kita udah sama-sama belajar firman Tuhan. Nah Kak Nanda mau berterima kasih untuk papa, mama dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung Superbook Indonesia untuk kita sama-sama melayani generasi anak di Indonesia. Benar, kami ucapkan terima kasih banyak buat semua kebaikan papa mama. Dan kalau hari ini juga kami mau mengajak papa mama yang hari ini tergerak, rindu juga menjadi berkat bersama dengan Cahaya Bagi Negeri Indonesia, bersama dengan Superbook untuk melayani banyak anak di Indonesia. Kita bisa banget berkontribusi dengan berdonasi lewat scan barcode yang ada di sebelah sini. Semua donasi papa mama pasti akan sangat bermanfaat ya. Betul. Untuk menolong kita bisa memuridkan lebih banyak anak di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Papa dan Mama semuanya. Dan kalau Papa Mama pengen tahu juga kan Anda gimana sih ingin lebih mengenal Cahaya Bagi Negeri, Papa Mama tinggal kunjungi website yang ada di bawah ini. Tuhan berkati. Kak Daniel, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, Kak Nanda mau ingetin sama adik-adik semua untuk kita terus cintai Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Ayo kita semangat melakukan perintah Tuhan. Bangga banget ya Kak Nanda sama adik-adik kita. Oke, sekarang kita udah memuji Tuhan, udah dengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita tutup ibadah kita ya Kak Nanda. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan datang lagi, ketemu lagi. Yuk sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami kembali lagi dengar kebenaran tentang firman-Mu, tentang bagaimana cinta-Mu luar biasa buat kami. Dan kami belajar Tuhan untuk kami jadi anak-anak Tuhan yang bukan cuman
memperkatakan bahwa kami cinta Tuhan, tapi kami mau menunjukkannya lewat tindakan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan karena kami mau melakukannya. Roh Kudus, ajari kami untuk melakukannya. Tegur kami waktu kami salah, ingatin kami waktu kami mungkin mulai melenceng, mulai melakukan hal yang gak baik. Ingatin kami Tuhan dan mampukan kami untuk jadi anak-anak Tuhan yang jadi terang buat keluarga kami, jadi terang buat lingkungan kami, buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua papa, mama, kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Biarkan juga Tuhan memberkati mereka, memberkati melindungi mereka senantiasa. Di dalam nama Yesus kami udah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan Amin. Yeay, sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you.